Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Mihida. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Kemiskinan dan Pengangguran terhadap Studi Kasus Stunting di Kota Bandung tahun 2011 hingga 2020. Karya tulis ilmiah ini untuk memenuhi nilai tugas akhir, ujian akhir di mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, pertama pembahasan yang akan dibahas yaitu bab 1 sampai bab 4, yang dimana bab 1 meliputi pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, untuk bab 2 meliputi landasan teori yaitu definisi pengaruh. Terus di bab 3 meliputi ada analisis dan pembahasan, meliputi fenomena, analisis data, kajian Islam, serta hasil pembahasan. Dan untuk bab yang keempat yaitu kesimpulan. Mungkin langsung saja, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pendahuluan, yaitu berkaitan dengan latar belakang. Nah, permasalahan gizi atau stunting pada balita di Indonesia menjadi urutan kelima setelah India, Cina, Nigeria, dan Pakistan. Saat ini, prevalensi anak stunting di bawah umur 5 tahun di Asia Selatan sekitar 38,5%. Menurut WHO atau World Health Organization menyatakan resolusi target global pada gizi ibu dan anak sebagai prioritas. Target utamanya bertujuan untuk menurunkan stunting pada anak sebanyak 40% secara global. Beberapa peneliti menyebutkan bahwa terjadinya stunting karena kekurangan gizi dan keamanan pangan. Adapun penyebab umum kejadian stunting pada anak di Kota Bandung yakni adanya tingkat kemiskinan, panjang lahir, serta pendidikan, serta anak dari masyarakat pedesaan itu sangat rentan terhadap adanya penyakit stunting ini. Anak yang menderita stunting pun sangat sensitif terhadap penyakit, bahkan saat dewasa beresiko untuk mengidap penyakit degeneratif yang bisa kita sebut sebagai penyakit penuaan, meliputi penyakit seperti jantung, kolesterol, serta diabetes. Nah, menurut Damayanti Rusri, salah satu faktor utamanya tinggi masalah stunting adalah buruknya asupan gizi mulai dari kandungan sampai lahir hingga usia 2 tahun. Kekurangan gizi pada 2 tahun pertama dapat menyebabkan kerusakan otak permanen pada anak. Dengan demikian, kekurangan gizi mengancam perkembangan anak dan kesehatan fisik sehingga menjadikan sumber daya manusia tidak layak. Selanjutnya yaitu masih bab 1 meliputi adanya identifikasi masalah yaitu tujuan manfaat. Nah, yang pertama identifikasi masalah, yang dimana di sini ada 2 poin. Yang pertama itu bagaimana kemiskinan dapat berpengaruh terhadap studi kasus stunting di Kota Bandung. Yang kedua, bagaimana pengangguran dan dapat berpengaruh terhadap studi kasus stunting di Kota Bandung. Nah, untuk tujuan penelitian yaitu ada tujuan subjektif dan tujuan objektif, yang dimana tujuan subjektif ini untuk memenuhi salah satu tugas di semester 2 mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, untuk tujuan objektifnya yaitu untuk mengetahui apakah kemiskinan dapat berpengaruh terhadap studi kasus stunting di Kota Bandung, dan untuk poin yang kedua untuk mengetahui apakah pengangguran dapat berpengaruh terhadap studi kasus stunting di Kota Bandung. Manfaat penelitian ada 3, yaitu bagi pemerintah, bagi penulis, serta bagi pembaca, yang dimana diharapkan peneliti ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang menyangkut masalah studi kasus stunting khususnya di Kota Bandung. Dan untuk bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru serta memberikan informasi-informasi terbaru khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi stunting kasus khususnya di Kota Bandung. Dan untuk
Bagi pembaca ini diharapkan penelitian dapat memberikan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai permasalahan yang sama atau melakukan penelitian lebih lanjut lagi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ini masuk ke bab 2, yaitu meliputi adanya landasan teori yang dimana di sini membahas tentang definisi pengaruh. Yang pertama yaitu mengenai stunting, yang dimana menurut para ahli atau bisa kita disebutkan berbagai landasan teori ini dari adanya sumber-sumber artikel atau penelitian-penelitian skripsi serta berbagai dari koran. Dan untuk stunting ini, menurut Damayanti Rusli, salah satu faktor utama tingginya masalah stunting di Indonesia adalah buruknya asupan gizi mulai dari kandungan sampai lahir hingga usia 2 tahun. Terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan keluarga terhadap kejadian stunting pada anak balita, baik yang berada di daerah pedesaan maupun di perkotaan. Sama halnya dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa status ekonomi keluarga yang rendah. Nah, menurut WHO atau World Health Organization tahun 1997 yaitu mengenai stunting mencerminkan pertumbuhan linear yang buruk atau efek akumulasi selama periode pada pra dan pasca melahirkan dikarenakan gizi buruk dan kesehatan. Stunting pada anak merupakan indikator utama dalam menilai kualitas modal sumber daya manusia di masa mendatang. Gangguan pertumbuhan yang diderita anak pada awal kehidupan dapat menyebabkan kerusakan yang permanen menurut Anissa 2012. Nah, untuk landasan teori atau definisi pengaruh terhadap kemiskinan yaitu menurut Sen tahun 1999, kemiskinan lebih terkait pada ketidakmampuan atau mencapai standar hidup tersebut dari apakah atau standar hidup tersebut tercapai atau tidak. Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Menurut Bapenas, kemiskinan adalah situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya. Menurut Suparlan, kemiskinan adalah standar tingkat hidup yang rendah karena kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang bila dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku di masyarakat sekitarnya. Dan untuk landasan teori untuk yang terakhir yaitu pengangguran. Menurut Mankiw, pengangguran adalah sebuah masalah makroekonomi yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Pengangguran bagi mayoritas orang dianggap sebagai penurunan standar kehidupan. Dan untuk pembahasan selanjutnya yaitu di bab 3 mengenai analisis dan pembahasan meliputi yang pertama yaitu fenomena. Fenomena yaitu pada masalah gizi buruk atau stunting bukan hal yang baru karena sejak dahulu pemerintah telah mengambil kebijakan melalui program penanggulangan masalah stunting di Indonesia. Selain itu pemerintah telah melindungi hak anak seperti hak untuk hidup, hak sehat, hak untuk tumbuh kembang layaknya manusia pada umumnya, sebagaimana yang diatur dalam Konstitusi Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atau perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengatur tentang hak hidup berarti seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, fakta yang terjadi pada penderita stunting relatif tinggi atau masih berada di bawah standar yang ditetapkan WHO 20%. Stunting seharusnya menjadi perhatian pemerintah mengingat dampak yang cukup serius bagi anak serta berimplikasi pada masa depan bangsa. Nah, untuk selanjutnya meliputi analisis data yang dimana di sini data yang diambil itu mengenai jumlah penduduk miskin di Kota Bandung serta pengangguran serta jumlah bayi lahir prematur dan bayi lahir berat badan rendah. Nah, jumlah penduduk miskin di Kota Bandung pada tahun 2011 atau 2013 mengalami pasang surut atau fluktuatif. Pada 2013, angka kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 1.000
1,1777 jiwa. Angka kemiskinan tinggi karena tingkat pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian. Nah, untuk jumlah pengangguran pada tahun 2011 hingga 2020 mengalami pasang surut atau fluktuatif gitu kan. Setelah tahun 2013 angka pengangguran selalu menurun, akan tetapi tahun 2020 angka pengangguran meningkat kembali gitu karena mungkin adanya pandemi COVID-19 sehingga sektor perekonomian terkena dampaknya. Nah, untuk jumlah bayi lahir prematur atau bisa dikatakan 28 minggu itu di tahun 2011 hingga 2020 mengalami pasang surut atau fluktuatif, sehingga jumlah bayi lahir prematur pada tahun 2016 meningkat sebesar 8360 jiwa dan bayi berat badan lahir pada tahun 2011 meningkat sebesar 98,8 jiwa. Dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, diantaranya tingkat ekonomi yang rendah sehingga gangguan kesehatan saat ibu hamil, kekurangan nutrisi baik ibu ataupun bayi yang saat berproses kehamilan. Nah, untuk kajian keislaman ini berkaitan dengan penyakit stunting gitu kan. Stunting merupakan kekurangan gizi kronis pada pertumbuhan anak sehingga jika tidak segera ditangani berkelanjutan ke arah mobilitas dan mortalitas. Hal tersebut perlu penanganan kerjasama berbagai sektor untuk mengurangi angka kejadian stunting. Diperkuat bahwa Islam tidak menyukai generasi-generasi muda yang lemah psikis, iman, ekonomi, dan yang lainnya. Islam menganjurkan agar memperhatikan kesehatan anak sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang kuat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Dengan pengetahuan tentang stunting, diharapkan masyarakat lebih waspada dan lebih memperhatikan pola hidup sehat, pola pengasuhan, pemberian nutrisi pada anak. Selain itu, mampu melakukan pencegahan stunting sejak dini. Selain itu, tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman tentang stunting dilihat dari perspektif kesehatan dan agama Islam selama pandemi COVID-19 ini, karena penyebab utama stunting adalah kurangnya gizi bagi anak. Maka Islam jauh lebih sebelum menyampaikan betapa pentingnya memperhatikan makanan yang baik dan halal yang harus dikonsumsi melahirkan generasi-generasi yang kuat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara mereka yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukur kepada Allah jika kamu benar-benar menyembah kepadanya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Nah, untuk selanjutnya yaitu masih di bab 3 mengenai hasil pembahasan, yang dimana di sini dari penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar stunting atau balita atau kurang gizi dengan kategori defisit lebih besar dari kategori baik, sedangkan dan kurang. Hal ini dapat disebabkan karena dari pendapatan orang tua yang masih kurang dan pekerjaan orang tua yang tidak menetap. Menurut teori Arthur atau Okun, adanya hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Maka kita simpulkan, jika pertumbuhan ekonomi menurun secara otomatis akan menambah jumlah penduduk yang menganggur dan mengakibatkan kemiskinan. Nah, menurut Hasan Hamim dan Suswandi 2018, dalam mencapai kesejahteraan dalam pembangunan ekonomi tersebut, salah satunya yaitu menjadikan sumber daya manusia berkualitas sehingga tingkat perluasan kesempatan kerja semakin meningkat. Setiap negara di dunia sampai saat ini masih kesulitan dalam menekan angka pengangguran. Beberapa di antaranya menunjukkan jika dengan dilaksanakannya pembangunan tersebut tidak mampu dalam menyediakan kesempatan kerja terhadap angkatan kerja yang ada. Menurut Husila 2019, dapat dilihat data yang diteliti pada jumlah penduduk miskin di Kota Bandung tahun 2011 hingga 2013 mengalami pasang surut atau fluktuatif. Pada tahun 2013, angka kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 1,17 jiwa. Angka kemiskinan tinggi karena tingkat pengangguran sering menjadi masalah dalam perekonomian. Karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Menurut Arthur, yang tadi dikaitkan dengan itu adanya hubungan negatif kan terhadap ekonomi dan pengangguran. Nah, untuk data jumlah
pengangguran pada tahun 2011 hingga 2020 mengalami pasang surut atau fluktuatif juga. Di sini setelah tadi saya sampaikan mengenai data tersebut gitu kan, faktor utamanya yaitu adanya COVID-19 kan. Tingginya jumlah pengangguran juga menunjukkan bahwa masih banyaknya pencari kerja tidak tertampung dalam kesempatan kerja yang ada sehingga mereka terpaksa menganggur gitu. Untuk itu diperlukan penciptaan lapangan kerja yang cukup banyak agar dapat menampung tenaga kerja yang menganggur tersebut. Selain itu, perkembangan keadaan perekonomian secara global juga berpengaruh terhadap masih tingginya tingkat pengangguran di Kota Bandung. Nah, untuk data yang kita lihat dari bayi prematur atau bayi berat badan rendah itu tadi saya sampaikan sebelumnya gitu kan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari beberapa faktor yang mengenai penyebabnya, yaitu kekurangan asupan gizi gitu kan, nutrisi baik ibu atau bayi saat proses kehamilan gitu. Menurut penelitian USD 2019 bahwa ibu dengan sosial ekonomi yang rendah akan dapat berpengaruh pada pola hidup yang kurang sehat. Bila kondisi terjadi saat hamil, maka dapat berpengaruh terhadap kesehatan janin atau faktor sosial ekonomi merupakan salah satu hambatan mempengaruhi tidak optimalnya perawatan selama kehamilan. Apabila ditinjau dari karakteristik keluarga akar masalah dari dampak pertumbuhan bayi dan berbagai masalah gizi lainnya, salah satunya disebabkan berasal dari krisis ekonomi. Dan untuk yang terakhir yaitu di bab 4 ada kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting pada bayi, tingkat kemiskinan dan pengangguran keduanya sangat signifikan gitu, yang menjadi sumber daya manusia tidak layak. Kasus stunting ini juga sangat dicegah dari generasi muslim karena menurut Islam mengajarkan untuk menjadi insan yang kuat sehingga masa depan Islam pun menjadi cerah dan berkemajuan mukmin yang kuat lebih dicintai daripada mukmin yang lemah.